Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Sabilillah dengan NPM 246100077 dari Prodi S1 Manajemen kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait manajemen keuangan dosen pengampu Bapak dari Febrianto SEMM dari minggu pertama hingga minggu ke-7, yaitu apa sih manajemen keuangan? Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan, serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan juga menurut Weston dan Copeland tahun 1992, manajemen keuangan adalah tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Manajemen keuangan terdapat 3 aktivitas utama. Yang pertama, perolehan dana, yaitu aktivitas berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan modal, baik dari sumber internal maupun eksternal, seperti laba dan utang atau modal. Yang kedua yaitu aktivitas penggunaan dana. Setelah dana diperoleh, kegiatan ini fokus pada bagaimana dana diinvestasikan ke dalam berbagai jenis aset. Kegiatan yang ketiga yaitu pengelolaan aset. Setelah dana dialokasikan ke dalam aset, manajemen kemudian bertanggung jawab untuk mengelola aset-aset tersebut secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga menghasilkan tujuan manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Kedua, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dalam mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. Yang keempat, memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham berdasar pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. Dan yang kelima, memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Selanjutnya, apa sih fungsi manajemen keuangan itu? Yang pertama, 1. Dasar perencanaan kebutuhan dan kontrol keuangan, yaitu perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menggunakan beberapa metode seperti forecasting, analisis rasio keuangan, dan analisis laba rugi. Yang kedua, fungsi pemanfaatan aset, yaitu perusahaan mampu mengatur aset yang dapat memberikan nilai keuntungan bagi kelangsungan usaha, baik secara jangka panjang maupun pendek. Yang ketiga, pengelolaan modal. Perusahaan memperkirakan kebutuhan modal untuk perusahaan dari masa ke masa, yaitu mengidentifikasi berapa modal yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber modal yang didapat. Yang keempat yaitu pengelolaan surplus. Surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa berkembang atau setidaknya melakukan diversifikasi. Ada yang digunakan sebagai dividen, menjual surplus aset atau berinvestasi secara produktif. Yang kelima yaitu pengelolaan arus kas. Perusahaan dapat memantau beberapa elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas, misalnya utang dan piutang. Yang keenam yaitu fungsi manajemen keuangan sebagai manajemen resiko, yaitu memungkinkan perusahaan untuk meramal resiko usaha di masa depan, baik yang mempengaruhi langsung keuangan maupun hal-hal di luar keuangan. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. 1. Prinsip konsistensi,
yaitu mengelola keuangan perusahaan dilakukan tidak berubah-ubah, bahkan di saat kondisi yang tidak pasti. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, yaitu mampu memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam mengelola keuangan, yaitu wajib mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, prinsip transparansi. Pihak manajemen mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan lainnya. Prinsip yang keempat, prinsip kelangsungan hidup, yaitu pengelolaan keuangan harus mampu memberikan gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan, baik saat ini dan di masa depan, agar perusahaan tetap bisa hidup. Yang kelima yaitu prinsip integritas. Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan mampu bekerja secara maksimal, yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu prinsip standar akuntansi. Pengelolaan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Lalu, mengapa manajemen keuangan itu penting? Manajemen keuangan membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan, seperti perolehan dana, menggunakan dan mengalokasikan dana yang diterima atau diperoleh secara efektif. Membantu perusahaan dalam membuat keputusan keuangan yang penting dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan sehingga meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan, memberikan stabilitas ekonomi, serta mendorong karyawan untuk menghemat uang yang membantu mereka dalam perencanaan keuangan pribadi. Materi yang kedua yaitu tentang time value of money atau nilai waktu uang. Dalam materi nilai waktu uang terdapat prinsip dasar sederhana, yaitu uang hari ini lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan. Kenapa? Karena uang yang diterima lebih awal bisa segera diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Dari prinsip dasar sederhana tersebut muncul dua istilah penting, yaitu satu, interest atau bunga, berupa hasil dari uang yang diinvestasikan. Kedua, compound interest atau bunga majemuk, yaitu bunga yang dihasilkan dari bunga sebelumnya. Sehingga adanya pernyataan lebih baik menerima uang 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Dan lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Dalam nilai waktu uang terdapat 6 rumus utama, yaitu 1. Nilai yang akan datang atau future value. Kedua, nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, nilai yang akan datang dari anuitas, future value of an annuity. Yang keempat, nilai sekarang dari anuitas, present value of an annuity. Yang kelima, anuitas angsuran hutang atau mortgage constant. Yang keenam, anuitas cadangan penggantian, sinking fund. Dalam nilai waktu uang, kita membahas tentang model bunga majemuk atau nilai waktu uang masa yang akan datang, future value, yaitu sejumlah uang di masa datang dari suatu jumlah uang sekarang, yang memiliki rumus Fn sama dengan P 1 ditambah I atau bunga pangkat N, di mana P adalah jumlah uang sekarang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Yang kedua yaitu nilai waktu sekarang atau present value, yaitu sejumlah uang yang dihasilkan dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang, yang memiliki rumus P sama dengan 1 dibagi 1 ditambah bunga pangkat N dikali F, di mana F adalah jumlah uang di masa datang, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Yang ketiga yaitu kita membahas anuitas. Anuitas itu adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam waktu tertentu. Terdapat 3 sifat anuitas. Yang pertama, jumlah pembayaran tetap atau sama,
atau equal payment. Yang kedua, jarak periode antar angsuran sama, equal period between payment. Yang ketiga, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama atau in arrears. Anuitas bisa berupa pembayaran pinjaman, cicilan, atau tabungan berkala. Terdapat dua jenis utama anuitas. Yang pertama, future value of annuity, yaitu nilai yang akan datang dari anuitas berupa menghitung nilai total di masa depan dari serangkaian pembayaran tetap dengan menggunakan rumus SN sama dengan A dikali 1 ditambah bunga pangkat N dikurang 1 dibagi bunga, di mana SN adalah nilai yang akan datang dari anuitas selama tahun periode, dan A adalah anuitas. Yang kedua yaitu present value of annuity, nilai sekarang dari anuitas, yaitu menghitung nilai sekarang dari pembayaran yang akan datang. Dengan menggunakan rumus P sama dengan A dikali 1 ditambah bunga pangkat N dikurang 1 dibagi 1 ditambah bunga pangkat N dikali bunga, di mana P adalah nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama tahun periode. Selanjutnya, materi terakhir yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi 1. Laporan neraca atau balance sheet, yang kedua laporan laba rugi income statement, yang ketiga laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Selanjutnya kita membahas analisis laporan keuangan, merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuannya yaitu membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain dan industri, serta membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Adapun tujuan analisa laporan keuangan bagi pihak kreditur, yaitu untuk mengetahui kemampuan peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun waktu yang akan datang. Yang kedua, tujuan bagi manajemen yaitu untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak, apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan, serta perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa mendatang. Yaitu laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Dalam analisis laporan keuangan terdapat 4 kelompok analisis. Yang pertama, 1. Analisis rasio keuangan, berupa analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan interval maupun perbandingan eksternal. Yang kedua, analisis tren, analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, analisis common size, yaitu analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Yang keempat, analisis indeks, berupa analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Selanjutnya, adapun jenis analisis rasio keuangan yaitu rasio solvabilitas atau solvency, berupa rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu lebih besar dan lebih baik. Yang kedua yaitu rasio aktivitas atau activity, berupa rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset lebih besar dan lebih baik. Yang ketiga yaitu rasio leverage keuangan atau financial leverage, berupa rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang
Yang keempat yaitu rasio profitabilitas atau profitability, berupa rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dan lebih baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari 1. Tingkat rasio secara individual. 2. Perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan lain. Yang keempat, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Dan yang terakhir, kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.